Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Pengawas Pembina Omar, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan rekan-rekan yang saya Alhamdulillah hari ini saya dapat berdiri di sini untuk melaksanakan seminar modul 14, yaitu judulnya Budaya Positif. Ini adalah salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak di Angkatan 10 Kabupaten Batanghari. Mengapa disuruh seminar? Karena ini saya disuruh berbagi ilmu, bukan saya mengajarkan. Karena yang lebih senior dari saya banyak, yang lebih ilmunya lebih tinggi dari saya banyak. Saya disuruh berbagi supaya apa yang ilmunya saya dapat di CGP ini saya share ke teman-teman semua. Baiklah, judulnya seminar modul 14 ini yang berjudul Budaya Positif ini merupakan salah satu tugas untuk menyelesaikan paket di modul 1. Modul 1 ini kami ada 4 bab, 11, 12, 13, 14. Jadi selama kurang lebih 2 bulan ini menyelesaikan modul 1. Nah di 14 ini diharuskan seminar, nanti ini direkam, kemudian di-share ke YouTube, di-share ke PMM. Nanti tugasnya hanya berupa link ke BIP Jambi. Ini foto saya di depan kelas. Oke, kita main game sebentar. Anda adalah A, ya. Tugas Anda adalah memaparkan salah satu tangan. Saya minta Bapak Ibu, boleh tangan kiri atau tangan kanan, silakan. Boleh kanan dulu, boleh. Ya, memaparkan satu tangan. Jadi bayangkan bahwa di dalam tangan Bapak Ibu itu ada menyimpan sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Oke, jadi kita perlu menjaga sekuat tenaga karena begitu penting untuk kehidupan kita. Oke, nah tugas rekan Anda, boleh yang sebelahnya, itu mencoba membuka kepala tangan kita tadi. Boleh membujuk, boleh menghardik, boleh marah, boleh menggodek, boleh menggelitik, supaya kita membuka kepala tangan Anda. Jadi saya minta dua-dua. Ibu Widya di situ. Boleh silakan dua-dua. Nah, tapi Ibu Anto dengan Ibu. Oke. Dengan Bu Nina. Ibu Nina dengan Ibu. Jadi di situ. Oke. Silakan. Minta kawannya buka, terserah. Nah, ngomong ngelitik, nak muncul silakan. Ayo, jangan mau. Silakan. Boleh silakan. Iya. Yang kepala tangannya, silakan siapa? Siapa yang buka? Siapa yang kepala kanan? Lihat kepala kanan. Lihat kepala kanan. Oke, silakan dengan cara apapun. Boleh kritik, boleh apa, boleh. Aku kasih tahu. Boleh.
Kita lihat di sini. Apa yang terjadi? Apakah Anda atau teman-teman membuka kepala tangan? Apa alasannya membuka kepala? Karena ini tidak ada. Yang lain tidak bisa buka. Oke? Apa alasan Anda menutup? Karena Anda menyimpan sesuatu yang berharga tidak akan Anda buka. Oke? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangan? Siapa yang memegang kontrol? Kita Kita sendiri. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, di sini ada teknik kontrol dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, tetapi menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk proses. Jadi pembelajarannya seperti ini. Siswa itu kita yang kontrol. Nah, tolong putih apa? Mereka enggak, mereka nanti. Sesungguhnya karena mereka mau kontrol. Oke, dia tadi. Karena dia mau buka. Tapi kalau anak itu yang kata kita peka badannya, karena tidak mau disuruh. Tidak boleh minta capek gitu. Karena apa? Dia yang mengontrol dirinya sendiri. Jadi karena kita seorang guru, kita punya ilmu jiwa, kita bujuk, kan? Berarti sama bentar, yuk. Itu artinya dia mengontrol diri dia sendiri, tapi kita guru bisa mengontrol murid. Kemudian orang yang itu juga memiliki hak untuk puasa di rumah. Tak usah main HP, takut tak? Takut kan? Atau makan, kalau dapat makan tak bagi HP, gitu. Jadi kita dari orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak, kita mengontrol anak. Tapi sesungguhnya anak mempunyai kontrol sendiri. Betul ya? Selanjutnya, nah berkaitan dengan kontrol tadi, ini adalah makna disiplin. Disiplin kita di sekolah. Kalau pemikiran kita orang-orang ini, disiplin adalah sesuatu yang harus kita patuhi. Betul? Yang harus kita patuhi. Sebenarnya ini bisa silakan dibaca ya. Makna disiplin sesungguhnya ini adalah sebenarnya pertanggungjawaban kita terhadap diri kita. Mau ngomong kemarin kita sudah rapat ya Pak ya. Datang pagi, itu kan dari Bapak, peraturannya dari Bapak datang pagi. Tapi kalau diri kita tidak bisa juga tidak bisa gitu. Itu masuk kita kontrol yang dari rumah tangga. Jadi kita mengontrol diri kita sendiri. Tetapi kalau kita takut dengan atasan, kita laksanakan. Tetapi kalau kita kontrol diri kita sendiri tidak bisa Pak. Datang dari kita. Jadi disiplin itu sebenarnya datangnya dari diri kita sendiri. Pertanggungjawaban kita. Nah, saya akan share satu kasus. Mohon dibaca Bapak Ibu. Ada seorang anak namanya Ivan. Dia kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam. Ada di antara murid kita ada. Atau mungkin dia menggambar di buku pelajaran. Nah, pada saat guru matematikanya ini Pak Seno ke tempat ibunya, dia bertanya, "Apa jadi buku?" Tidak sengaja dia menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba seluruh kelas tertawa melihat perlakuan Ivan yang bicaranya gagap terkejut. Dia lagi asal sendiri. Ivan, kata Bapak, terkejut. Jatuhlah tasnya tadi. Diketahui dengan kawan sesama. Nah, Ivan tergagap dan malu luar biasa. Malahan Bapak tadi minta Ivan maju ke depan, berdiri di depan sambil berhidung. Sambil berhidung. Tegak lemas Bapak. Berhidung. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin ramai. Ramai kan anak-anak kalau udah kayak itu ngejek kan. Nah, anak-anak pun tertawa melihat Ivan di kelas sambil berhidung. Kembali saya tanyakan, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap ini Pak? Tidak. Mengapa? Silakan, ada yang menjawab. Karena mempermalukan siswa. Ya. Itu membuli juga. Membuli. Juga itu. Silakan Ibu, kenapa tidak setuju? Karena mempermalukan siswa di depan teman-teman. Ya, karena mempermalukan siswa di depan teman-temannya. Ada lagi? Bapak itu membuli anak.
Bapak itu salah satu tindakan membuli Itu anak. mental anak jadi turun. Oke, mental anak jadi down. Ada lagi yang lain? Kenapa tidak setuju? Bapak tersebut tidak menghargai akan kekurangan anak. Iya, Bapak itu tidak menghargai. Nah, menurut Anda, tindakan Pak Seno tadi itu adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Karena tiba-tiba langsung suruh ketak, langsung suruh hitung. Ya, karena tidak sesuai dengan peraturan. Kalau peraturan kelas mungkin ditanya apa, gitu ya. Ini kasus pertama kita. Oh, ini ada saya. Ini di sini. Bisa dilihat tak? Tuh ya. Ya. Nah, ini adalah bisa dilihat ya. Ini adalah beda hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sebenarnya ujungnya nanti saya ingin membagikan tentang restitusi. Jadi kita mulainya dari hukuman. Yang pertama, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Contoh sifat tadi, tiba-tiba suruh ke depan, tiba-tiba suruh kembali dunia. Nah, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, tetapi tidak harus dengan cara seperti itu. Nah, kalau restitusi itu merupakan pilihan A atau B, tidak lebih dari mental anak. Yang kedua, hukuman itu membuat anak tidak nyaman dalam waktu jangka panjang. Artinya mungkin dia ada dendam, nanti gurunya dengan gurunya kok kayak gini. Ya, apalagi anak SMA apa ya, anak SD mungkin belum sampai ke situ. Kemudian kalau kan konsekuensi yang tidak nyaman untuk anak, tapi jangka pendek, misalnya datang terlambat, petik sampah, gitu. Itu konsekuensinya petik sampah. Tapi kalau hukuman tadi tiba-tiba mempermalukan si anak karena mentalnya. Nah, kalau restitusi ini menguatkan dia salah, tapi gurunya menguatkan. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak jadi korban, sedangkan konsekuensi korbannya bisa diabaikan. Restitusi korbannya dapat ganti. Nanti saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Negatifnya untuk hukuman tadi, kata-katanya kan awas, kalau dibuat lagi awas banget, atau dipaksa cepat hidup, kalau tidak nilai kau itu kurang. Kemudian konsepnya jadi anaknya jadi buruk. Untuk konsekuensi itu masih netral. Kamu tadi ngomong apa? Kasih puji anak. Ada stimulus respon. Kemudian ada mendorong supaya anaknya bangun. Nah, yo besok bisa dibuat lagi. Kemudian anaknya menjadi baik. Nah, kalau di restitusi kita memberikan anak pilihan. Bagus tidak tidak kayak gitu. Tidak Bu, nah, jadi bagusnya kayak mana? Memberi anak pilihan. Nah, inilah PR kontrolnya ada di restitusi yang kita menyanyikan tadi. Jadi disiplin positifnya juga di sini dan diri anak menjadi kuat. Selanjutnya ini yang akan kita bahas lagi tentang restitusi yang membedakan dengan program disiplin. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Anak itu salah, dia dihukum bukan untuk menebus kesalahan, tapi dia belajar. Oh, besok-besok saya tidak boleh lagi datang terlambat. Besok-besok saya harus bangunnya lebih awal. Besok-besok saya minta dibangunkan mama atau saya hidupkan alarm supaya bangun pagi.
Itu pilihan yang pada tahu lakukan, bukan menebus kesalahan di depan orang lain. Kalau sampah mana teman, bukan. Ini restitusi. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Jadi antara guru dengan anak itu menjadi lebih baik lagi. Anaknya tidak tahu marah lagi dengan gurunya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri apa potensi anak yang bisa kita keluarkan supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Oh iya Bu, saya besok datang pagi karena itu memang dasarnya untuk kita besok harus disiplin dari kecil, kan? Restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Oh anaknya seperti ini penanganannya. Kemudian restitusi itu menguatkan, bukan menjatuhkan mentalnya. Restitusi fokus pada solusi, bukan hukuman. Ya Bu, besok saya datang pagi, saya minta dibangun mama, saya hidupin anak-anak Bu, saya janji. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yuk. Nah, di kelas waktu maaf ya Pak Ridwan, waktu zaman Pak Langsung kita buat namanya yang ditempel di sini. Ya, kesepakatan kelas. Nah, kalau kesepakatan kelas itu belum merujuk kepada restitusi. Jadi kalau sekarang kita membuat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini ada nilai-nilai kebajikannya. Nih contoh, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau kemarin kesepakatan kelas itu peraturan. Di kelas tidak boleh main bola. Di kelas tidak boleh bawa HP. Itu kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan berupa pernyataan-pernyataan universal dibentuk dalam hal yang positif, kemudian mudah dipahami dan diingat oleh semua warga kelas, kemudian diterapkan di lingkungan sekolah, dan hendaknya semua warga sekolah itu membuat keyakinan kelas lewat pendapat. Misalnya seperti ini. Ini di kita keyakinan kelas kita buat pada awal tahun ajaran baru. Yang pertama, anak itu nilainya bisa menghargai orang lain. Satu, kalau kita kesepakatan kelas buatnya tidak boleh ribut. Itu kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas bukan, tidak ada kata tidak. Di kelas belajar dengan tenang. Di kelas belajar mendengarkan. Kita mengambil nilai-nilai kebajikan, menghargai pendapat orang lain. Karena kalau sudah ada belajar yang tenang, anak-anaknya tidak boleh ribut, anak-anaknya jadi paham. Itu beda dengan kesepakatan kelas. Nah, kemudian anak-anak itu, ini saya rasa semua kita juga tahu, cuma saya menyampaikan ulang. Anak-anak kita itu mempunyai 5 dasar kebutuhan. Yang satu bertahan hidup survival. Artinya anak-anak murid kita yang bangga-bangga yang sering bertinju itu, kenapa dia balas ninju? Karena dia survive. Masa aku dibilangnya itu, aku balas gitu. Itu survival. Dia bertahan hidup. Yang kedua, dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Dengan gurunya dia butuh diterima, dengan kawan-kawannya dia butuh diterima. Misalnya nih, di dalam kelasnya ada geng-geng, tidak diajak main dengan kawannya. Nah, itu karena membuat tindakan yang salah. Kebutuhan dasar anak dia butuh rasa kasih sayang. Yang ketiga, dia butuh penguasaan. Dia butuh pengakuan bahwa dia bisa. Tapi disuruh kami sudah siap, oh bagus, nah gitu. Yang keempat, kebebasan. Artinya dia bisa memilih. Anak tidak bagus atau tidak berbakat di bidang akademik, dia berbakat di bidang keterampilan. Contoh anak kita Helian, ya, dia di bidang akademik kurang ya. Matematika pada dia. Ya, matematika dia bisa. Dia keterampilannya bagus. Nah, jadi kita eksplor kemampuannya, keterampilannya. Nah, dia bebas. Oh, aku udah bisa di sini. Kemudian kesenangan. Makanya dikasih waktu istirahat kalau main supaya mereka senang. Kalau mereka sudah senang, belajarnya dan cepat dapat.
Coba kalau nengok anak dia kayak Uki ya, pasti Ya. kayak Uki. Karena masalah orang tua di rumah terdepan di sekolah kan jadi diam, ngapa itu karena sudah tidak merasa senang, sudah ada masalah di rumah. Kemudian ada lagi yang namanya 5 posisi kontrol. Yang pertama yang Pak Seno tadi ya, Ya. dia adalah sebagai penghukum. Kita guru ini mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat asal bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, yang keempat memantau, yang kelima manajer. Satu-satu saya jelaskan di sini. Penghukum itu yang ada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matanya kejelit ya bahasa kita, jarinya menunjuk, kau ini dasar seperti itu. Itu faktor posisi kita ada di penghukum. Nama lagi kan kalau sudah kita waktu masuk jawab minta anak kan, besok udah sekolah lah, aku katanya malu gitu ya. Nah bagaimana perasaan murid kalau gurunya bicara seperti itu? Kemungkinan muridnya marah, dendam, atau bersifat agresif. Dari depan kita tidak marah, kawan, bisa jadi sudah dia duduk, dia coba-coba buku, coba-coba meja. Lebih buruk lagi, pulang sekolah, coretnya motor bapak, goresnya mobil bapak lagi. Ini kalau kita posisinya sebagai penghukum. Mudah-mudahan kita tidak ada di posisi ini. Ya, dia pasti dia. Kadang kan. Ya, waktu emosi kita lagi Ya. tinggi. Iya, begitu tinggi. Nah yang kedua, ini posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya ada suaranya mengelas, halus, sedih, Awas. bahasa tubuhnya merapat dengan anak. Ada yang orang buat Namun kau terlambat, kau kan sudah janji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kau ini senangnya buat ibu kecewa, ibu kecewanya lah yang kau. Ya, ada ya. Jadi anak itu merasa salah, ya Allah, ibu aku ini kecewa terus. Dia merasa bersalah. Bagaimana perasaan anak? Anak merasa gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sifat ini berbahaya daripada sikap penghukum. Kenapa? Karena emosinya itu ditahan, disimpan. Jadi dia tahan perasaan. Tidak seperti murid dalam bentuk penghukum, muridnya bisa jawab, bisa melawan. Tapi kalau di sini muridnya tertekan, tiba-tiba meletus amarahnya bisa menyakiti orang lain. Dia diam, ya, mari bapak bilang, tahu-tahu dia ngamuk di kelas. Nah, gitu. Kemudian posisi yang ketiga, teman. Saya merasa saya orangnya. Ibunya tidak bagus juga di sini kan, baru saya baru tahu. Posisi teman, akrab, ramah, bercanda, lalu pelan-pelan merapat pada murid, mata dan senyum. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji, nah terlambat lagi, sampai ketawa pula tadi ibunya tuh sampai ketawa. Ya sudahlah, tidak apa-apa, sudahlah, duduklah sana, nanti bapak bantulah kamu. Nah itu kawan. Jadi sebenarnya juga tidak boleh. Kenapa? Nanti anak merasa senang akrab dengan guru ini dengan guru lain tak mau. Kemudian juga sisi negatifnya itu tadi tergantung dengan guru yang tadi. Kemudian kalau ada masalah dia ngandalkan ke ibu tuh, bu. Jadi anak mengandalkan sesuatu tidak mandiri. Kemudian adik akan berbuat sesuatu kalau nyuruh ibu tuh, kalau ibu lain nyuruh tidak mau, karena sudah merasa kawan tadi. Dan belum tentu dia hormat dengan guru lain. Dengan gurunya si kok tuh lagi hormatin. Tidak bagus itu. Nah dia ada pemantau. Ini agak-agak yang berwibawa dikit, gitu kan? Ada suaranya datar, tubuhnya formal. Jadi kamu tahu ini kenapa sekarang pelajaran proyek? Tahu Pak? Kamu lambat 15 menit. Kamu sudah tahu konsekuensinya kalau sudah terlambat? Tahu Pak, saya harus tinggal di kelas, belajar, tidak istirahat. Ya, nanti istirahat, kamu di kelas, kamu buat tugas yang saya kasih tadi. Saya tunggu. Nah, bagaimana rupanya tidak cukup bagus. Bagaimana perasaan anak? Anak merasa memahami konsekuensi, memahami. Tapi guru tidak menunjukkan suatu emosi, gurunya datar, marah atau salah. Nah, anak tidak tahu. Jadi anak dibuat tidak nyaman, harus tinggal di kelas yang istirahat. Orang keluar mainnya lapar, nonton,
kawan-kawan main, dia tunggu di kelas. Nah, jadi gurunya memantau saat jam istirahat, muridnya sendirian, gurunya di kantor. Nah, posisi yang bagaimana yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai guru? Ini posisi yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa. Namanya posisi manajer. Bukan berarti kita jadi manajer kayak di perusahaan itu, bukan. Kita manajer sebagai guru. Kita ada suara kita tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kita mendekat pada murid. Adik, kamu tahu jam berapa dimulai? Tahu Bu, jam 7. Jadi kamu terlambat. Bagaimana kira-kira kamu memperbaikinya? Saya bisa menanyakan kawan, Pak, saya mengejar tugas yang tertinggal. Baik, kalau itu yang kamu lakukan. Apakah besok kamu bisa hadir tepat waktu? Tidak Pak, tidak ada masalah. Saya akan hadir tepat waktu. Baik, usaha kamu sudah untuk memperbaiki diri. Nah, ini kan namanya dari cara restitusi, dan bukan menghukum. Jadi kita memberikan anak pilihan. Besok ada masalah tidak kalau datang terlambat? Tidak Pak, besok saya datang tepat. Dia konsisten kepada diri dia sendiri bahwa besok dia akan datang tepat waktu. Tanpa kita kasih hukuman. Nah, posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan, apalagi menunjuk ke arah murid, berkaca pinggang atau seolah-olah menyesal, nampak sedih, atau malah bersenda gurau, itu tidak perlu. Nah, fokusnya kepada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, sesuatu perlu terjadi. Nah, bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi, apa peraturannya. Tapi kalau di posisi manajer ini, guru mengembalikan tanggung jawabnya ke anak. Karena terlambat, besok bagaimana? Oh, besok kamu tidak terlambat lagi, tidak. Dia bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Dia mencari jalan keluar. Nah, tentunya dengan bimbingan kita sebagai guru. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa berada di posisi manajer? Kita laksanakan segitiga restitusi. Semoga bisa. Karena sebenarnya kalau kita jalani kita bisa. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita bahas satu-satu. Menstabilkan identitas. Misalnya, ini kata-kata yang dikeluarkan Bapak Ibu guru. Oh ya sudah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Manusia, semua orang berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah juga. Kemudian, tapi kita bisa menyelesaikannya. Nah, kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi, jalan keluar dari masalah itu. Misalnya ada petinggi kita panggil, siapa yang salah, siapa yang dilakukan. Jadi kita mencari jalan keluarnya seperti apa. Apakah kamu menjadi teman baik bagi diri sendiri? Kemudian validasi tindakan yang salah. Artinya setelah kita tanya, oh ya ada apa-apa, ibu juga dulu pernah ada kamu bisa salah Pak. Kemudian lagi kata-katanya. Padahal kalau kamu disuruh, padahal kalau kamu lagi marahnya, kamu bisa lebih buruk dari udah, yo aku tadi kesal nih ya. Seperti itu. Jadi bahwa tindakan mereka itu salah. Nah, kita tanya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Kemudian kita support lagi. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap lagi. Ayat terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini bukan hanya keyakinan kelas yang tadi kita buat bersama murid, tapi nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri anak. Apakah kita percaya sebagai sebuah kelas atau keluarga? Apa yang nilai hukum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi seperti apa? Ini pertanyaan dulu. Nah, penting nanya ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Jadi kita membentuk karakter anak. Apakah kamu ingin jadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, belum lagi kasus kedua. Kita sampai tanya yuk. Kita Bapak Ibu berdiri sebentar. Kita kata apa yang lagi ke tegang ini.
Nanti baru kita masuk ke diskusi. Silakan berdiri. Dengar nggak soalnya di sini? Sampai win ya? Ya, kita samping sebentar. Bisa disambungin, Bu. Pakai speaker, speaker. Iya, ini pegang ini, Bun. Ini. Selesai dulu. Tidak, dari situ bisa. Enggak. Ibu itu disambung Bluetooth. Speakernya bukan di situ deh. Kalau tuh hanya memperhatikan aku Sede, makanya yang lain aku perhatiin. Kita berhitung tentang Ya. di sini satu, 1, 2, 3, 4, satu, dua, tiga, jawab udah cepet tiga, empat, satu, 2. 3, 4, 1, 2. 2, 3, 4, ya. Jadi yang nomor 1 nomor dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan 3, 4 dengan 4. Kita boleh kelompok sebentar. 1. 2 si kota. Silakan yang jauh dekat, yang dekat ke lapangan. 3. Aku ada di dia. Siko, ya. Tahu tuh. Satu di sini, satu di sini. Satu di sini. Aku taruh di dia, Man. 3 di sini. Nomor dua, Ini 3. Iya, 3. Ya, 3 belakangnya. Namanya. Nomor 3 situ.
depan. Boleh hanya jawab dengan kelompok lain. Kelompok 1. Kelompok 2. Tiga kami. Ini ini matiin apa kayak mana, Bu? Silakan dijawab pertanyaannya di belakang. Baca sama-sama, dirembukkan, kemudian jawab sama-sama tulis di belakangnya. Ya, isi di belakang. Ya, baca dulu pertanyaannya juga. Satu dua. Kasusnya beda-beda. Hadap sini, Bu. Satu dua. Satu. Bu, dia. Beberapa murid bersikap seenaknya. Namun kalau turun dan salah menggunakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Bersikeras pada peraturan yang Kasih waktu. Ibu saya adil dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran pada nantinya kan ada suaranya membekas halus yang Tadi sudah dicontohkan, Bapak Ibu, tadi sudah dicontohkan reaksi. Reaksi kan tidak pakai sepatu. Iya, Pak. Nah, sebut itu contoh real yang saya buat kali itu, yang berkaitan dengan ini. Tapi jangan terburu-buru, Pak. Hah? Biarpun terburu-buru, peraturan tetap. peraturan tetap aturan. Sabrina. Kalau kata Bu Arto, Berasa kasihan. Dia kan bilang apa aturan sekolah kan tadi minta maaf dan kali tidak diulang lagi. Tapi tetap kali ini yang Menurut Anda, apakah advokat ya pesan tidak itu dia pesan kami yang dia Buat jadi mau ada salah tadi Mbak. salah Pak. Ya bisa juga buat merasa bersalah juga bisa. Nah, itu buahnya tuh sudah dengan guru berarti guru misalnya tidak mampu dia mengatasinya berarti kan dia menyuruh kepala sekolah memerintahkan kepala sekolah. Nah kepala sekolahnya apanya tidak merespon kan memanggil siswanya tadi dan sebagai siswa di sana dari siswanya tadi kan dari masalahnya dari lewat berarti kan memanggil orang tua. Masalah yang dihadapi ada masalah di dalam ini memanggil siswa dan memanggil wali kelas Ibu hadap sini. Satu dua. Ibu-ibu. Satu dua.
Pasnya bajunya seragam. Yo, sini 1, 2. Mencari solusi dari masalah itu secara Nomornya kasus berapa? Kasus berapa tadi? Oke. Sambil tuntas kelompok yang lain, kelompok 3 akan membaca Harap sini dulu, foto. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang saya kami dapat dari kasus di sini adalah kasusnya kami sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa kalian malah tidur-tiduran dan tanpa acuh Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Jawab dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tanpa malas-malasan maju ke depan dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya lihat ke paku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan kebanyakan sudah di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kami perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Dan Ibu Dani pun menjawab ini, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu, dan Fajar pun diam. Ajuan dari pertanyaan dari kasus di atas adalah yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Nah, hasil diskusi kami tadi, posisi kontrol yang kami ambil di sini adalah membuat merasa bersalah. Nah, tadi sudah ada jawaban dari Ibu Dani, Fajar, apakah kamu tidak kasihan sama Ibu? Yo, ngomongnya secara lembut, tapi mungkin penuh kehadiran. Nah, selanjutnya yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Nah, di sini hasilnya yang kami dapat diskusikan tadi adalah guru, karena ini masalahnya antara personal guru dengan Fajar. Jadi hasilnya tadi kami bikin di sini adalah guru mendekatkan diri secara personal dengan Fajar. Jadi face to face guru dengan Fajar. Mungkin di sini kita tidak tahu, mungkin Fajar butuh rasa kasih sayang yang mungkin tidak dia dapatkan dari rumah. Jadi guru secara personal bertanya dengan Fajar. Nah, untuk pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan dilakukan? Jelaskan. Nah, di sini tadi kami mengajukan pertanyaan kepada Fajar ini dengan guru yang bersangkutan dulu. Nah, dari guru yang bersangkutan tadi, yang pertama yang akan ditanyakan adalah apa masalah sampai dia tidak bisa mengerjakan soal bahasa Inggris tadi. Nah, apa masalahnya? Sampai dia sampai ke depan cuma main-mainkan spidolnya. Jadi kita tidak tahu permasalahan anak itu sebenarnya apa dia bawa dari rumah atau dia di sekolah tiba-tiba hari itu mood belajarnya lagi tidak bagus.
Nah, di antara kemungkinan-kemungkinan tersebut pasti ada salah satu masalah yang mengganjal di hatinya yang membuat rasa semangat belajarnya itu down gitu. Nah, yang kedua adalah karena sudah kita ketahui tadi, kita tanya dengan pajak, kita tahu permasalahannya. Nah, dari permasalahan yang kita dapat tadi, kita nasihatkan si pajarnya. Dan juga tidak lupa kita guru memotivasi. Nah, memberi motivasi di sini yang tidak harus dengan berupa hadiah atau reward, tapi kita memberikan kata-kata semangat, kepada anak tersebut, kepada pelajar ini apa yang membuat masalah ini. Nah, yang keempat, apabila Anda kepala sekolah, Anda adalah kepala sekolah di sekolah pelajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindakannya. Nah, dari permasalahan gurunya tadi, kalau memang di antara tadi guru sudah melakukan pendekatan secara personal dengan pelajar, tapi tidak didapatkan hasil. Nah, tidak didapatkan hasil dari pembicaraan personal guru dengan pelajar tadi. Nah, kita panggil kepala sekolah sebagai atasan kita di sekolah, berhak tahu apa permasalahan yang dihadapi oleh guru atau wali kelas dengan siswa di dalam kelas. Karena ujung tombak sekolah itu tetap di kepala sekolah. Nah, kita kepala sekolah boleh, misalnya permasalahan ini datangnya dari rumah, berarti kita harus memanggil orang tua siswa. Nah, memanggil orang tua siswa. Kalau misalnya datangnya personalnya dia dengan temannya, berarti kita panggil temannya tadi yang bermasalah dengan dia. Nah, tetap guru yang mengajar tadi atau wali kelas mendampingi sebagai pendengar. Karena kan namanya anak-anak, kalau dia sudah bermasalah, dia selalu mengatakan pendapat dia yang benar. Nah, sebagai guru kita harus mendampingi. Nah, dari solusi-solusi tadi, saya rasa nanti akan ditemukan permasalahannya apa dan solusinya. Nah, dari hal ini, insya Allah kegiatan belajar mengajar yang ada permasalahan di dalam kelas pasti akan mengatasi, biar tidak ada lagi pajar-pajar yang lain. Nah, saya rasa cukup sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada komunikasi sudah, silakan. Pak Dede yang sudah siap. Silakan kelompok 1. Kasus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan tentang kasus 2 pendapat kelompok 1. Jawab. Baca langsung. Kalau banyak salah. Ya. Guru matematika dan wali kelas. Nah, ini guru matematika. Singkat ya. Nah, guru matematika ini adalah sakit, wali kelas yang sakit. Jadi diganti oleh guru yang lain. Misalnya Ibu Eni. Nah, Ibu Eni dia disuruh ganti. Di dalam siswa tersebut, dalam lokal ada siswa yang nakal. 2 orang, yaitu Bibi dan Natali. Dia menganggap guru yang baru ini cuma 2 minggu baru dia datang. Nah, jadi penggantinya. Jadi dia ini meremehkan seorang guru baru itu. Jadi di dalam lokal itu dia ketawa, mengejek guru itu. Guru itu sudah menyampaikan bahwa saya pengganti guru yang Santi ini mau mengajar TK, kerjakan. Kalau tidak dikerjakan, kita marah. Misalnya dia membawa nama kepala sekolah lagi, dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, jadi solusinya, langkah-langkahnya, keesokan hari Ibu Santi sama Ibu Eni dipanggil. Jadi dipanggil Bunda Santi, dipanggillah siswa 2 ibu ke kantor. Kalau siswa 2 ini tidak meminta maaf atau masih meremehkan guru tersebut, nah jadi saya tidak akan seorang guru Ibu Santi tersebut nggak mau ngajar masuk kelas tersebut. Nah, itu yang dari kasus yang kedua ini. Nah, jadi Ibu Santi memanggil Pipi
dengan hati tenang, lapang, dan ibu ini juga menanyakan apakah mereka bersedia melakukan mereka masalah. Jadi dalam itu dia berbagi masalah orang tua itu yang berkasus itu. Dipanggil baru bagus, Yunko tidak memalukan. Itu yang kedua. Keesokan hari ini sudah, kan? Keesokan hari Ibu Santi memanggil Bibi dan Natali. Nah itulah dipanggilnya Ibu Bibi tadi. Panggilnya kepala sekolah. Apa tidak lanjut oleh kepala sekolah? Apakah kepala sekolah tahu bahwa guru pengganti itu sakit? Apakah dia bilang kepala sekolah atau tidak? Nah itu yang dijadikan respon masalah ini tadi, kasus tersebut ini. Nah, jadi dipanggil keduanya. Sedangkan Ibu Santi itu sakit alasannya, digantilah oleh guru yang kedua tadi. Makanya dia mengganti. Jadi peran kepala sekolah dipanggil. Nah, dipanggil keduanya. Apakah kepala sekolah tahu atau tidak? Itu yang tindak lanjutnya kembali lagi. Nah, tindak lanjut kembali lagi. Ibu ini sakit, apakah dia izin sama kepala sekolah? Apakah guru ini tahu penggantinya? Nah, jadi kepala sekolah semuanya yang ada tindak lanjutnya. Jadi kepala sekolah semua yang berperan di sini. Jika menjadi Pak Hasan nih, bersikap jadi menjadi Pak Hasan dengan memanggil Bu Santi dan Ibu Eni untuk mengkonfirmasikan tindak mereka berdua. Nah itu yang ada kasus ini. Jadi kepala sekolah yang menyelesaikan karena Ibu Santi ini tidak senang oleh guru murid tersebut yang 2 orang tadi. Nah makanya dia dipanggil ke kantor. Kepala sekolah semua. Jadi apapun kasus kita, walaupun itu guru pengganti, guru kelas, nah itu semuanya harus diketahui kepala sekolah. Apakah misal kita sendiri sakit, nah harus tahu kepala sekolah ini ada guru pengganti. Kita sebut ke murid kita yang siswa tersebut. Dan demikianlah saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus ketiga ini tentang Sabrina yang tidak mematuhi peraturan. Dalamnya saat itu dia terlambat, jadi hingga dia salah memakai sepatu. Di dalam pertanyaan ini, dalam kasus di atas, sikap benar apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa yang dilakukan. Di sini sikap Pak Lukman, sikapnya tegas dalam bertanggung jawab dalam peraturan sekolah. Indikatornya, Sabrina sudah melanggar peraturan sekolah, dia memakai sepatu coklat. Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Nada Pak Lukman itu tidak marah, tapi dia tegas. Tegas dalam mengambil sesuai peraturan yang di sekolah. Pak Lukman bertanya kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam sekolah hingga dia memakai sepatu yang salah. Dia memakai sepatu warna coklat. Kenapa selalu pergi ke sekolah sehingga terburu-buru hingga dia terlambat? Itu dipertanyakan oleh Pak Lukman. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Biar rapi, seragam, dan disiplin. Semua anak dari kelas 1 sampai kelas 6 supaya terlihat rapi, tidak ada yang pakai sepatu lain. Kecuali peraturan sekolah pakai sepatu hitam hingga terlihat rapi. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Pak Lukman sangat tegas dan bagus karena dia mengajar anak untuk disiplin dalam peraturan di sekolah. Terakhir kelompok 4. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi Bisa lah tugas pacara. Dari kelompok 4 kasus 4 mengenai Anto dan Dino. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertandingan
pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Saling berdedato dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah diperhatikan oleh kepala sekolah Ibu Suti sebagai manajer? Hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Memanggil dan membawa anak tersebut ke ruang kepala sekolah. Yang kedua, pertanyaannya, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dibuatkan? Bagaimana Anto dibuatkan oleh Ibu Suti? Dino dibuatkan, Dino tuh harus mengganti 3 kancing baju. 3 kancing baju Anto tadi. Sedangkan Anto dibuatkan oleh Ibu Suti, dia tuh harus rendah hati dalam menerima nasihat dari ibu. Yang ketiga, kira-kira nilai kebaikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Nilainya rendah hati dan menerima saran yang diberikan Ibu Suti, dan mereka harus mempunyai rasa tanggung jawab. Salah petugas pacaran. Baiklah, dari 4 kasus tadi, saya rasa sudah sering terjadi sehari-hari di sekolah kita di kelas kita. Jadi dengan saya membagikan ilmu ini, share ilmu ini, jadi kita berharap kita bisa menjadi berada di posisi manajer, bukan di posisi penghukum, bukan di posisi pembuat rasa bersalah, bukan di posisi bukan di posisi pemantau. Jadi kita bisa jadi leader untuk siswa-siswi kita. Demikianlah presentasi yang saya dapat sajikan di sini di seminar ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita terapkan. Semoga yang saya sampaikan dapat kita terapkan sehari-hari. Kita dapat membuat keyakinan kelas. Ini semester 1 nanti ini kita buat judulnya keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas. Tidak ada kata tidak. 1, kelas harus tenang. Tidak boleh pun tidak ada kata seperti itu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, kata-kata saya kurang berkenan, tingkah laku saya kurang berkenan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan, kepada guru, kepala sekolah, Bapak pengawas yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang dari kepala sekolah. Itu tiket yang pertama. Yang kedua, tiket yang belum sertifikasi. Yang belum sertifikasi ini merupakan tiket untuk jembatan itu. Karena di kelas CGP, di kelas sertifikasi itu biasanya ya. Kalau menyangkut guru gerak, tinggal beberapa SKS lagi yang harus diselesaikan. Nah, itu ya, kita upayakan seluruhnya nanti jadi guru gerak. Jangan nanti nyaman. Kata orang luar itu aja jadi guru gerak itu udah lepas dari laptop. Semua ada tantangan. Ya. Jangan nanti nyaman selama di wilayah itu layak jangan. Kita paling banyak datang hari ini CGP yang mengatakan kami. Ya yang itu. Kota Jambi tidak ada. Kota Jambi itu banyak. Ya, Kota Jambi banyak. bukan kalau. Matahari paling banyak. Nah, itu nih baru sekarang ini. Karena pembantu sampai dengan sekolah penggerak, maka jadi itu jangan nanggung. Nah, jangan nanggung campur di proyek yang susah. Ada tiket tidak bisa kita dapatkan. Namun itulah yang sudah itu ada lagi informasi ini harus dihapuskan. Jangan percaya karena ini sebelum ajo ditutup ada ikut membantu IPIP. Nah, ke depan seperti ini sudah dibuat ya. Jadi siapa yang jadi yang
Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak sekali lagi. Nah, kami mengulang dengan kata. Kan kita pilih mau. Dan anak kami yang kurikulum merdeka kelas 4 rencana kami sambil bina untuk sudah ujian ya Bu. Sudah ujian lah. Ya, akhirnya lah kayak kemarin lah. Jadi kalau kami kelas 4 dari Ya kalau kurikulum mereka itu namanya gelar karya. Kan dia apa? Gelar karya